telah di-share di grup hibah Bima 2025 kemarin, ada beberapa eh, target atau tanggal ketentuan dari Kementerian Kemendikbudristek untuk Kemendikbudristek untuk penyampaian laporan kemajuan ya. Nah, sesuai dengan surat edaran untuk laporan kemajuan hibah Bima untuk yang dari batch pertama pengabdian itu kemarin tanggal 23 ya, untuk laporan kemajuan, kemudian untuk yang laporan penelitian itu tanggal 30, yang batch 2 untuk pengabdian tanggal 7, kemudian untuk yang batch 3 ini masih belum ada informasi. Nanti akan segera kami informasikan jika sudah ada surat turun. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang waktu. Untuk yang selanjutnya kami serahkan ke Bu Direktur LPPM untuk menyampaikan terkait apa saja yang harus dipersiapkan untuk Monef dan laporan kemajuan. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu peneliti dan pengabdi dari Universitas PGRI di Bandung. Kita sangat bersemangat untuk meningkatkan IKT khususnya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tidak lupa kita bersyukur bahwa penerima hibah tahun ini adalah orang-orang yang terpilih ya, karena memang kalau dilihat dari kronologisnya banyak sekali penerima dana yang dananya dikurangi, kemudian jumlah dana dari Dikti yang awalnya mau ditambahkan ternyata dikurangi. Jadi kita ini adalah termasuk orang-orang yang diberi kesempatan dan diberi rezeki untuk mendapatkan hibah dana penelitian pengabdian Bima. Apakah teman-teman yang lain yang tidak diterima proposalnya tidak baik? Tidak juga, karena ini memang betul-betul rezeki nggih Bapak Ibu. Bisa di-share di next ya. Oke. Kita perhatikan tanggal-tanggal penting ya Bapak Ibu, bahwasanya yang ada di icon grup kita itulah tanggal-tanggal pentingnya. Kemudian monitoring internal itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh peneliti dan pengabdi. Alhamdulillah kita berusaha untuk mengadakan sendiri kegiatan Monef internal. Teman-teman yang mendapatkan hibah penelitian, teman-teman yang mendapatkan hibah pengabdian, ini patut bersyukur karena hibahnya dilaksanakan secara bersama-sama. Ada peneliti yang memang dengan skema tertentu yang diterima hanya satu judul gitu ya, itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk digabung baik pada judul skema penelitian reguler maupun skema penelitian pengabdian reguler. Jadi apabila mendapatkan program yang lain selain penelitian dan pengabdian reguler, maka peneliti tersebut harus mencari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan monitoring internal. Sehingga Bapak Ibu di sini LPPM bertindak sebagai IO ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari skema pembayaran, contohnya pengabdian masyarakat batch 2 dan batch 3 sampai saat ini dananya itu belum cair ya Bapak Ibu.
Namun tagihan itu adalah tetap. Ya, sehingga bagaimanapun juga nantinya mereka itu juga akan dimonef seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang memenangkan PKM batch 2 dan batch 3, monefnya kita jadikan satu dengan teman-teman yang memenangkan dari pengumuman di batch 1. Nah, Bapak Ibu, mohon dipahami dan diingat bahwa luaran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan nanti tetap akan ditagihkan. Dana tidak bisa dikembalikan ya Bapak Ibu. Sehingga luaran-luaran yang dituliskan sesuai dengan proposal, misalnya jurnal internasional Q3, itu wajib publish. Wajib publish. Jadi tidak ada namanya pengembalian dana. Nanti kalau diperiksa oleh BPK, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya aman. Jadi apabila ada satu temuan, itu nanti akan bergerak kepada peneliti dan pengabdi yang lain dari perguruan tinggi yang sama. Itu adalah pesan yang diwanti-wanti oleh teman-teman dari LLDikti, sehingga kemarin untuk menerima dana 2024 ada beberapa kali kita revisi Bapak Ibu. Kita 3 kali revisi Bapak Ibu. Sehingga yang pertama kita lakukan di Macung, kemudian 2 kali di LLDikti. Alhamdulillah sudah selesai, namun dengan catatan-catatan tertentu. Sehingga teman-teman yang penelitian tahun lalu itu apabila belum publish, itu adalah menjadi hutang ya Bapak Ibu. Menjadi hutang yang memang harus dipublikasikan. Seperti itu. Nah, kemudian batas akhir unggah ini Bapak Ibu, mohon jangan lupa untuk penelitian ya. Itu adalah 16 Desember 2025. Jadi Bapak Ibu diusahakan ya, diupayakan dan berdoa mudah-mudahan artikel yang Bapak Ibu submit itu bisa segera publish sebelum 16 Desember 2025. Nah, Bapak Ibu, ada satu dalam tanda kutip kelonggaran fiskal. Jadi pelaporan itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan ini memang fix harus tanggal 16 Desember 2025 karena tutup buku ya Bapak Ibu. Kemudian pelaporan luaran itu memang sejatinya itu di attach tanggal 26 Desember 2025. Namun monitoring eksternal dari LLDikti itu biasanya kurang lebih 6 bulan setelah bulan 12. Jadi dilaksanakan sekitar bulan Juni. Seperti 2025 ini dilaksanakan bulan Juli ya Bapak Ibu, agak terlambat tetapi ya kurang lebih segitu. Seperti yang materi yang pernah saya share dari Prof. BG beberapa waktu yang lalu, itulah yang harus kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Jadi bulan 6 tahun berikutnya itu adalah batas akhir untuk kita publikasi. Jadi misalnya beberapa peneliti tahun lalu publikasinya bulan 2 tahun setelahnya gitu ya. Itu masih aman Bapak Ibu. Namun jika melebihi bulan 6, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menulis surat klarifikasi. Dan Bapak Ibu bahasanya begini kemarin LLDikti. Kalau dikembalikan bagaimana Pak? Gitu. Dikembalikan kemana Bu? Dia bilang. Ya dititipkan ke LLDikti. Terus kami mengembalikan kemana? Seperti itu. Jadi tidak ada saluran untuk mengembalikan. Yang ada adalah saluran hutang ya Bapak. Next day. Nah,
Ini adalah surat pemberitahuan Monef internal yang disampaikan oleh pihak LL Dikti, Bapak Ibu. Dan next. Kita menyelenggarakan untuk penelitian itu insya Allah tanggal 6 Oktober 2025. Lokasinya di Fikes ruang I3 pukul 9 sampai selesai. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, karena pengabdian masyarakat ini harus ada sampling yang site visit, maka dilaksanakan 2 kali. Yang pertama itu dilaksanakan hari Jumat tanggal 26 September. Ini seluruh pengabdi ya Bapak Ibu, baik batch 1, batch 2, dan batch 3 dilaksanakan bersama. Kemudian site visit ini kami insya Allah akan melaksanakan hari Senin tanggal 29 September. Siapa yang menjadi sampling? Yang menjadi sampling adalah Pak Wahyono dan Ibu Sri Widyastuti. Kenapa? Karena lokasinya memang terdekat dari kampus, Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, kami terbuka saja bahwasanya pelaksanaan monitoring internal ini memang tidak didanai oleh universitas. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk kita urunan bersama dengan pengeluaran-pengeluaran yang seperti ada di layar. Jadi Bapak Ibu mungkin terdengar absurd, tapi ini fakta. Saya kemarin ke ITS Bapak Ibu. Kebetulan saya memenangkan Hili Riset Prototype. Dan tidak ada di Adibuana ini yang memenangkan program yang sama. Artinya saya sendirian gitu ya. Kemudian saya ke ITS untuk meminta monitoring internal bareng sama teman-teman dari ITS. Langsung saya diginikan Bapak Ibu. Ibu sudah tahu kalau di kita sekarang itu monitoring internal dibebankan kepada peneliti dan pengabdi. Seperti itu. Oh iya Pak, saya enggak ada masalah, saya bilang gitu. Nah, saya pikir kok aneh ya, sebesar ITS masih hire yang meminta dari peneliti dan pengabdi. Tapi itu wajar Bapak Ibu. Selama Monef itu memang dibebankan kepada kami. Kita 3 tahun berturut-turut, 6 tahun bahkan itu kita IBIKK, IBW, IBK itu juga dibebankan kepada kami. Pun penelitian waktu itu dengan Pak Setio yaitu hibah, mulai hibah bersaing, kompetitif nasional dan seterusnya, Stranas begitu ya, itu dibebankan kepada kami. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kondisi kampus kita sekarang. Setelah saya dari ITS, saya coba kontak teman Prof. Nugroho dari Wijaya Putra. Beliau mengatakan hal yang sama, Bu, ini monitoring internalnya dibebankan kepada peneliti. Manut Prof, saya gitu. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita memang selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2024, dana monitoring internal itu didanai oleh PPLP Bapak Ibu. Nah, dengan kondisi mahasiswa kita memang betul 1.500 seperti yang ada di share di grup Sinoman Adibuana. Namun yang kita lihat adalah mahasiswa reguler ya Bapak Ibu. Jumlah mahasiswa reguler kita itu masih kurang dari 1.000 Bapak Ibu. Jadi marilah kita bersama-sama, apa kalau bahasanya Pak Pungut itu sengkuyung ya, gotong royong begitu, untuk kepentingan siapa Bapak Ibu? Untuk kepentingan peneliti itu sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan, monitoring internal ini sebenarnya adalah kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Dan kami sebagai IO dari perguruan tinggi, kami berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang memenangkan hibah penelitian ini.
bagaimanapun bisa menambah skor Sinta overall dari kampus kita. Namun melihat dan mengingat kondisi kampus kita dan kita ini menyayangi kampus kita, mohon kelonggaran hatinya, keikhlasannya untuk kita gotong royong urunan Bapak Ibu. Dana yang dibutuhkan ada di dalam layar. Bentar saya zoom dulu karena saya menggunakan HP. Totalnya dana penelitian dan pengabdian untuk dana Monef adalah 21.250.000 dengan rincian penggunaan seperti tertera di dalam layar. Dana ini nanti akan kita bagi dengan seluruh peneliti dan pengabdi Bapak Ibu. Jadi gotong royong dibagi total berapa? Sekitar 1 juta ya per judul. Jadi Bapak Ibu menerima dana 48 juta ya urunan 1 juta. Bapak Ibu menerima dana 130 juta ya urunan 1 juta. Seperti itu. Jadi karena ini kita mengambilnya per judul bukan per pembobotan jumlah dana yang diterimakan. Bapak Ibu mungkin bisa ada nextnya atau apa? Oh sudah, okay. Bapak Ibu tetap bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bersyukur insya Allah rezekinya akan ditambah. Kita kemarin sudah menghadap ke Pak Rektor juga, Pak ini seperti apa. Kemudian beliau ini kondisi Adibuana sedang belum sepenuhnya pulih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita itu jumlah maba itu tembus 1.500, namun yang membantu mendongkrak itu adalah mahasiswa RPL ya Bapak Ibu dan mahasiswa profesi Bapak Ibu yang hanya 1 tahun itu. Jadi kalau di deploy kita lihat angka-angkanya itu ya memang yang mahasiswa reguler masih di bawah 1.000. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mohon bantuan dan keikhlasan teman-teman untuk urunan. Saya sendiri harus ke Banyuwangi sendirian, Bapak Ibu. Karena memang saya tidak masuk ke dalam penelitian dan pengabdian itu. Berapa dananya? Yang jelas saya lebih dari 1 juta. Jadi apakah nggak ada solusi yang lain? Ya nggak ada solusi yang lain. Kenapa? Karena saya harus pergi ke Banyuwangi, ke ekip PGRI, Universitas PGRI Banyuwangi, karena yang memenangkan prototipe lebih dari 3 judul dari Banyuwangi. Jadi mereka yang mengkoordinir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama, kita juga senasib Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nasibnya lebih baik, karena urunannya juga tidak sebesar yang saya keluarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila ada yang didiskusikan, kita terbuka saja Bapak Ibu. Saya menerima semua masukan, saran, kritik tentang kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan Pak Nusron atau Bu Olive, silahkan. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit tambahan mungkin dari saya untuk persiapan monitoring evaluasi pengabdian ya nanti yang dilaksanakan pada tanggal 26 September. Mungkin saya share screen dulu. Oke. Jadi monggo kemarin kami sudah share
mengirimkan file untuk laporan kemajuan dan monitoring evaluasi. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk butir-butir penilaiannya. Jadi nanti reviewer itu berdasarkan poin-poin yang disebutkan di panduan ini. Nah, terutama terkait dengan ini penilaian umum, ini poinnya 60 poin. Jadi ada kemampuan presentasi, kehadiran pelaksana. Nah, ini untuk kehadiran pelaksana, ini aturannya kalau semuanya hadir, diantaranya adalah tim pelaksana, kemudian mahasiswa, dan mitra, ini hadir lengkap, ini poinnya 20. Nah, ini sangat besar. Nah, kalau misalkan hanya tim pelaksana saja atau dengan mahasiswa itu hanya 10. Kemudian kesiapan dan kelengkapan pelaksana ini eh, harusnya sudah bisa tertampak di PPT, laporan kemajuan, dan hasil luaran yang dihasilkan dari pengabdian tersebut, entah itu jurnal atau eh, luaran yang lainnya. Kemudian ketepatan waktu dalam mengerjakan atau menyelesaikan semua rangkaian kegiatan PKM ini juga ada poin khusus ya. Kalau tim pelaksana ada tepat waktu mengikuti pelaksanaan hingga selesai, ini juga poinnya besar. Jadi eh, yang nanti akan kita laksanakan itu bukan satu orang atau satu tim itu selesai kemudian pulang, enggak. Jadi kita tunggu sama-sama sampai nanti di akhir pertemuan itu ada review secara keseluruhan dari tim reviewer. Oke. Untuk secara jelasnya, ini terkait dengan aturan publikasi ya, nanti monggo bisa dicermati secara eh, mandiri, secara individu untuk semua anggota tim. Intinya dari panduan ini kita bisa mengaca atau mempersiapkan segala sesuatu yang harus kita eh, persiapkan, apa yang harus kita lakukan ketika nanti baik yang divisit ataupun yang eh, di internal ya untuk monitornya. Oke, itu dari saya. Nah, turun. Mungkin Bu Alif ada tambahan dari yang penelitian? Boten, sampun Pak Nusron. Jadi ngoten Bapak Ibu, ada yang mungkin kita perlu dibahas di forum ini. Kita buka forum diskusi. Anu dulu ditutup. Tanya Bu Yunia. Oke, monggo Bu Wit. Monggo Ye, Bunda. matur nuwun. Matur nuwun. Berkaitan dengan agak banyak ini. Berkaitan dengan laporan kemajuan, Pak. Ini kan laporan kemajuan ini ada 9 poin. 9 poin. Saya tanya untuk yang poin 5 berita acara serah terima aset itu apakah juga nanti tanggal 26 berat C. Poin 5 yang di halaman ini Pak Nusron halaman 2 yang di halaman 2. Di halaman 4 sih ketentuan laporan kemajuan di halaman 4. Di halaman 4 ketentuan laporan yang ada 9 poin. Di halaman Bunda, halaman ini pengalaman G. saya pribadi ya Bun. Ngapunten. Kalau selama pengabdian entah itu multi tahun atau PKM tahunan, semua data yang diminta itu kita penuhi benar. Yap. Jadi kita penuhi meskipun barang itu belum sempurna.
toh nantinya akan sempurna. Nah, karena kita itu pelaporannya adalah pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan 80%, sehingga kita meyakinkan reviewer dan meyakinkan di dalam dokumen itu pemeriksa ya harus sesuai dengan 80% tagihan. Seperti itu. Ini berlaku untuk semuanya, nggih. Untuk penelitian dan untuk pengabdian masyarakat. Gitu. Seperti itu, Bunda dan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Ya, maksud saya, apakah maksudnya belum membuat gitu loh. Nanti akan membuat, belum membuat. Maksud saya kalau bisa nanti mundur-mundur tanggal 26 atau bagaimana. Itu yang nomor 5, yang poin 5. Kemudian yang poin 7 ini videonya nanti yang mengupload kita kirim video untuk video. Video nanti dari pengabdi dikirim ke LPPM atau ke siapa yang mengupload, kan ini dari ini Ya. harus link YouTube-nya LPPM Oke, terus YouTube-nya LPPM, Bunda. Berarti nanti kami serahkan ke LPPM untuk Boleh diupload ke Mas di Pras? Oke, nanti biar siap, diupload dari sini. siap. Kemudian yang poin 8 Bu Yunia, posternya ini kan ada poster luaran sama Oh ya, poster untuk HKI. Oke. Apakah boleh sama atau harus berbeda? Sama plek Nah, ketiplek boleh, kalau saya itu kemarin sama, Bunda. oke. Yang penting itu harus sesuai dengan syarat pembuatan posternya itu, Bun. Kan ada Syarat syarat pembuatan posternya. gitu Ya, Nanti mungkin saya kapan hari sama. pernah di-share Bu Olive, mungkin di-share lagi Bu Olive untuk syarat posternya ini proses pembuatan. Kemudian di penggunaan anggaran konsumsi, Ibu. Di situ kok tidak ada pajaknya ya, yang diaturan itu ya. Apakah Bagaimana, benar Bu? ini? Gimana? Pajak untuk konsumsi. Oh, oke. Kok tidak ada? Bunda, kalau ketentuan pajak, nun sewu, Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi PPT tentang pajak itu insya Allah sudah saya share bulan Juli atau bulan Agustus lalu ya, Agustus insya Allah, Agustus. Jadi untuk pajak yang menggunakan catering itu terkena PPh. Jadi sebenarnya aturan perpajakan itu sama dengan tahun lalu. Bedanya ada pada nanti pelaporannya itu kita tidak bisa langsung meminta kode billing. Jadi biasanya seperti saya lah misalnya ya, itu mau bayar PPh, gitu ya. Saya tinggal minta Bu Nunung untuk Bu, saya pajaknya sekian sekian sekian, saya minta kode billing. Kemudian saya bayar di kantor pos, selesai. Nah, Bapak Ibu, karena sejak bulan Januari 2025, kalau saya salah mohon dikoreksi, seluruh perpajakan itu sudah dikenakan yang namanya Cortex. Tulisannya Coret Tax, TAX, Cortex. Yang sudah langsung embedded dengan NIK. Sehingga untuk pelaporan perpajakan yang bisa mengupload, yang bisa mengurus seluruh perpajakan se-Uniparaya ini hanya satu orang. Hanya satu orang dari keuangan.
Mas Eko yang bisa mengurus korteksnya kita semua. Nanti pada saat kita akan melakukan pembayaran, harapan kami itu kita kolektif ya, maksudnya dikumpulkan bersama-sama sehingga untuk untuk mendapatkan ID billingnya itu bisa bersama-sama Bapak Ibu. Jadi itulah apa ya trikinya untuk pembayaran pajak per tahun 2025 ini. Adapun apabila Bapak Ibu mengundang narasumber, jangan lupa minta NIK-nya ya Bapak Ibu. Karena nanti NIK dan NPWP-nya itu akan embedded kepada narasumber tersebut. Jadi itu adalah informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari kantor pajak Gubeng yang pada saat pembekalan pelaporan penelitian dan pengabdian 2025 dilaksanakan bersama-sama di LLDP. Nanti insya Allah sebagian videonya akan saya share, sebenarnya sudah pernah saya share. Saya sempat memvideo apa yang dikatakan oleh petugas pajak tersebut. Kita sama Bapak Ibu posisinya, saya dan Bapak Ibu sekalian ini sama. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan hibah, menggunakan Cortex ya Bapak Ibu. Mungkin yang jelas adalah apabila kita membayar, misalnya tadi saya ditanya Bu Puriti, Bu apa bedanya OH ya, OH orang per hari untuk yang membantu ada yang 25.000, ada yang 80.000 begitu ya. Yang 80.000 itu adalah tukang Bapak Ibu. Jadi apabila tukang tersebut tidak memiliki NPWP, maka yang diminta adalah NIK. Apabila tidak ada NIK, maka pihak kampus akan menggunakan NIK umum ya. Itu teman-teman dari perpajakan sudah paham tentang itu, teman-teman FEB mungkin juga sudah paham yang 9.000 sekian-sekian itu. Nah, nanti akan dibayarkan di sana. Itu Bapak Ibu yang terbaru untuk pendanaan 2025 sampai seterusnya menggunakan Cortex. Oke, matur nuwun. Bu Yunia, mohon izin. Iya. Mohon izin masuk Bu Yunia terkait. Nah, ini Bu Rara ini yang pengalaman PPG. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan. Karena memang apa namanya mohon izin share, pengalaman terkait perpajakan, karena begini, ini yang memang betul-betul baru terkait pengelolaan pajak kegiatan maupun perorangan untuk suatu hibah. Dalam hal ini kalau saya PPG. Nah, untuk saat ini dengan Cortex, nah itu untuk jasa dan sebagainya atau orang per hari itu harus sesuai golongan. Walaupun nanti di Cortex itu hanya 2,5%, tetapi kalau misalkan kita golongan 4, maka harus 15%. Nah, dari 2,5% nanti harus bayar kurang pajaknya berapa. Nah, itu karena nanti tagih menjadi bagian dari kita kurang bayar pajak. Nah, yang betul-betul berbeda saat ini, kalau dulu kita untuk bayar pajak pembelian barang dan jasa, terutama konsumsi, kita dulu bisa menggunakan koperasi Unipa Surabaya ataupun di Surabaya. Kita bukan PKP, kita bukan ini yang di dalam Cortex PPN itu tidak muncul. Nah, oleh karena itu dalam memberi barang ataupun jasa, walaupun itu konsumsi, maka carilah tempat yang cateringnya itu memiliki NPWP, di mana mereka bisa membayarkan pajak makanan atau catering
yang lampiran bayar bukti bayar fakturnya itu diserahkan ke kita. Itu Bu Yunia. Jadi terus terang panitia juga maksudnya yang di keuangan itu tidak bisa memasukkan unsur itu di dalam pembayaran pajak. Nah, sedangkan seperti yang disampaikan tadi Bu Yunia, memang kalau misalkan kita per NPWP kita sendiri, itu maka sebetulnya kita yang membayar, individu yang membayar. Tetapi kalau misalkan dibantu oleh keuangan, memang kemudian istilahnya NPWP-nya pinjam, dan itu tidak bernama. Nah, monggo karena ini hibah perseorangan individu, bukan apa namanya, bukan lembaga, bukan institusi. Nah, mungkin perlu dipikirkan apakah orang perharinya karena ini hibah perorangan menggunakan NPWP sendiri atau NPWP umum yang tadi disebutkan Bu Yunia. Itu Bu Yunia, terima kasih. Matur nuwun Bu Rara sudah lebih mendetailkan. Jadi memang sebenarnya aturan untuk pembayaran pajak seperti itu sudah lama ya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar mencari PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi mungkin nanti urusan perpajakan bisa 5 SKS sendiri. Mungkin setelah di luar forum ini kita bisa berdiskusi. Yang jelas untuk yang kita bahas di agenda hari ini, siang ini adalah kita persiapkan untuk monitoring internal ya Bapak Ibu, persiapkan luarannya, mitranya, seperti itu. Dan satu lagi yang mungkin tadi yang karena kita melihat situasi dan kondisi dari kampus kita, kalau nggak ada toknya kampus kita juga kita nggak bisa dapat hibah ini Bapak Ibu. Marilah kita bantu tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, kita urun untuk keperluan kita juga. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan. Kalau ada lagi mungkin secara teknis atau seperti apa, Pak Nusron? Oh ya, publikasi. Publikasi. Publikasi Bapak Ibu tolong ya, publikasi. Saya tahu Scopus itu susah sekali, sulit sampai ngomongnya susit. Namun karena kita ini hibah ya Bapak Ibu, dan duitnya itu dari Kementerian Keuangan, mereka nggak mau tahu gitu. Jadi pokoknya bulan 6 tahun berikutnya itu mereka maunya terbit aja. Kalau belum terbit, akhirnya kita membuat surat konfirmasi, halnya di reject sekian kali dan seterusnya. Tapi jangan pernah sekali-sekali berharap Bapak Ibu uangnya tinggal nanti kalau nggak terbit saya kembalikan 15 juta. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada, dikembalikan kemana? Nggak ada. Jadi yang jelas itu adalah tagihan kita, janji yang harus ditepati kapanpun ya. Ini pengalaman saja. Ada penelitian, dananya tuh 2017 Bapak Ibu. Baru ditagih 2024. Belum terbit juga sampai 2024. Bermasalah Bapak Ibu. Ya, Mr. X lah. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini sebenarnya mengingatkan diri saya juga. Karena kita juga pemain ya Bapak Ibu, saya juga mendapatkan hibah juga, harus sesuai dengan proposal yang saya tuliskan di BIMA. Jadi bahasa mudahnya teman-teman dari LLDT reviewer ya, apa namanya itu, keuangan ya, pemeriksa keuangan, luaran
Kalau kita sudah sesuai janji, itu 70% aman. Yang 30% itu tinggal keberuntungan. Mereka sampai bilang seperti itu. Jadi pada saat kami memberikan laporan, ditanya, loh ini kok masih draft gitu. Tulisannya di artikelnya itu ini masih draft. Saya bilang, ya Pak, kemarin di reject. Dibikin konfirmasi ya Bu? Ya udah, konfirmasi lah. Jadi harapan kami kita saling ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di penelitian 2025 ini semua luaran, khususnya artikel Scopus. Kalau dulu 2024 itu Scopus Q4 masih oke Bapak Ibu. Sekarang nggak boleh Bapak Ibu. Minimal Q3. Jadi mohonlah nanti Bapak Ibu sudah mungkin jaringannya sudah lebih ya, lebih sip begitu ya. Monggo lah diupayakan gimana caranya agar sebelum Juni 2026 artikel itu sudah publish ya Bapak Ibu, bukan LOA, publish. Matur nuwun. Mungkin ada yang ditanyakan di chatroom ada nggak nih? Saya juga deg-degan, tangan saya itu paten Bapak Ibu, paten sederhana. Pengalaman saya paten biasa itu kita submit itu 2010, granted itu 2016 Bapak Ibu bayangin. Apa enggak? Oh enggak Bapak Ibu, mungkin Ya, monggo Iya. Bapak Ibu. Mungkin ada yang didiskusikan lagi. Monggo Bu Wit. Mungkin Pak Nusron. Tadi mohon maaf waktu Bu Rara menyampaikan ada splatter. Jadi meskipun di pedoman laporan kemajuan itu konsumsi tidak tertulis pajak, tapi tetap kita harus bayar pajak nggih untuk konsumsi nggih. cari amannya aja Bunda. Siap. Siap, karena kemarin sempat itu sama Bu Puriti, diskusi dengan Bu Puriti. Bu, di sini nggak ada tulisannya pajak loh Bu, gitu. Kalau yang honor dan jasa itu kan ada NIK untuk pajak gitu. Jadi sepakat untuk amannya, matur nuwun. Gitu saja konfirmasi Bu Yunia. Sami. Sudah? Oke. Bapak Ibu, kalau agenda kita insya Allah kita sepakati, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, mungkin periode 2025 ini kita turunan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tambah berkah gitu ya, dan penelitian kita diparingi lancar sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Supaya nanti pada saat 2026 kita pemeriksaan di LLDikti langsung goal nggak balik 3 kali. Lumayan Bapak Ibu otong-otong jadi kekar saya dalam waktu 1 hari. Oke, baik, saya kembalikan lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dan semoga untuk kali ini hibah yang kita dapatkan baik pengabdian ataupun penelitian berjalan lancar sesuai dengan rencana Bapak Ibu masing-masing dan tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat yang di hibah PKM maupun untuk universitas kita tercinta.
Untuk selanjutnya terkait dengan urunan akan diinformasikan lebih lanjut eh, terkait dengan dikirimkan ke siapa dan untuk pengirimannya maksimal tanggal berapa nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim LPPM. Makaten, terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat pagi, pagi tiap hari. Terima kasih, Bu. Matur nuwun. Nuhun. Jurnal larang. Bayar